Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hayati Dereska dengan NPM 210664565, mahasiswi fisioterapi angkatan tahun 2021. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah P2K. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang initial assessment. Apa itu initial assessment? Biasanya sebelum penolong melakukan pemeriksaan pada korban bencana, semua peralatan yang dibutuhkan sudah siap untuk pemeriksaan dan penata laksanaannya. Penolong sudah berbentuk tim yang solid dan dapat bekerja sama dengan baik dan efisien dalam menangani pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, tentukan dulu penampakan umum dari masing-masing pasien, yaitu umur, jenis kelamin, kondisi pasien, posisi saat ditemukan, apakah ada pendarahan atau luka atau patah atau yang terlihat dan lain-lain. Dekati pasien dari arah kaki menghadap pasien, jangan dari belakang pasien. Lalu untuk menentukan tingkat kesadaran pasien, kita bisa menggunakan menentukannya dengan aku atau respon. Yang pertama itu dari aku itu dari A-nya adalah alert, sudah adalah sadar dan mengerti saat dipanggil dan ditanya. Lalu untuk V adalah verbal stimulus, yaitu yang bila ditanya korban bingung atau bereaksi bila penolong berteriak di dekat telinga pasien. Selanjutnya untuk P-nya adalah pain stimulus, korban tidak sadar tapi bereaksi bila diberi rangsangan nyeri. Dan yang terakhir unresponsive, atau tidak beraksi dengan rangsangan nyeri, tidak ada refleks batuk dan tidak ada refleks sama sekali. Untuk initial assessment pada cedera kepala, bila dicurigai adanya trauma kepala, leher dan tulang belakang, lakukan kontrol tulang leher atau kontrol cervical spine dengan cara jaw thrust. Untuk initial assessment airway atau check airway itu ada beberapa jenis, ada snoring, gargling, stridor, dan silent. Untuk contohnya, stridor adalah kondisi abnormal di mana suara pernapasan bernada tinggi yang disebabkan oleh sumbatan di tenggorokan atau kotak suara, dan biasanya dengar saat mengambil napas. Anak-anak lebih berisiko terhadap penyumbatan saluran napas karena saluran udara mereka lebih sempit daripada saluran udara orang dewasa. Untuk contoh yang kedua adalah gargling atau bunyi kumur-kumur yang disebabkan oleh cairan. Selanjutnya initial assessment breathing. Untuk cek breathing atau nafas, untuk mengecek ada atau tidaknya frekuensi dan bentuk pernapasan. Selanjutnya pulse atau cek nadi. Radial atau carotid pulse adalah mengecek adanya denyut nadi atau tidak, frekuensinya lemah atau kuat. Untuk selanjutnya initial assessment kulit, untuk cek warna kulit, suhu kelembaban kulit, dan capillary refill. Bila ada pendarahan luar, harus segera dihentikan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bantuan hidup dasar. Bantuan hidup adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Bila usaha bantuan hidup ini dilakukan tanpa memakai obat, cairan intravena ataupun kejutan listrik, maka dikenal sebagai bantuan hidup dasar atau basic life support. Bantuan hidup dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dikenal sebagai bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest or SCA adalah penyebab kematian tertinggi hampir di seluruh dunia. Banyak korban henti jantung berhasil selamat jika orang di sekitarnya bertindak cepat saat jantung bergetar atau ventricle fibrillasi masih ada. Tetapi resusitasi kebanyakan gagal apabila ritme jantung telah berubah menjadi tidak bergerak atau asystole. Lalu selanjutnya ada rantai keselamatan. Rantai ini berlaku terhadap korban baik karena gangguan irama jantung VF atau jantung bergetar maupun gangguan suplai oksigen atau asfiksia. Berikut adalah yang merupakan rantai kesehatan, yaitu akses dini untuk mengenali keadaan darurat lalu panggil bantuan medis atau aktifkan kode emergensi yang berlaku. Bantuan hidup dasar atau BHD dini harus melakukan RGP segera.
Lalu kejut jantung dini, RJP disertai kejut jantung dalam 3-5 menit menghasilkan kemungkinan selamat sebesar 49-75%. Untuk bantuan hidup lanjut dini dan penanganan pasca resusitasi yang dilakukan petugas medis akan mempengaruhi hasil akhir penolongan pertama, setidaknya dapat melakukan penolongan rantai 1 sampai kedua dari rantai di atas. Pada saat seseorang penolong pertama telah mengenal keadaan gawat darurat, yaitu henti jantung, stroke, serangan jantung, tenggelam, sumbatan jalan napas, kemudian mengaktifkan bantuan medis, serta memastikan mereka segera tiba di lokasi kejadian penolong pertama, dapat segera melakukan bantuan hidup dasar. Korban henti jantung sangat membutuhkan bantuan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru dapat memberikan sirkulasi yang terus-menerus kepada otak dan jantung korban walaupun jumlahnya hanya sedikit. RGP juga akan memperlama fase ventricular fibrilasi, yaitu suatu keadaan di mana irama jantung tidak beraturan. Namun ini mengindikasikan bahwa otot jantung masih berfungsi. Bila ventricular fibrilasi masih ada, maka penggunaan alat defibrilasi akan menghentikan irama ventricular fibrilasi dan diharapkan jantung dapat kembali ke irama normal atau irama sinus sehingga sirkulasi darah akan kembali ke normal. Alat defibrilator saat ini telah dikembangkan sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh penolong pertama yang terlatih. Alat itu dikenal dengan nama AED atau Automated External Defibrillator, yaitu suatu alat defibrilator otomatis. Untuk selanjutnya mengenai bantuan hidup dasar atau BHD pada dewasa, survei awal merupakan pendekatan sistematis bantuan hidup dasar. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang terlatih. Pada tahap ini ditekankan pentingnya resusitasi jantung paru atau RJP dan kejut jantung dini. Sebelum melakukan survei awal BHD, Anda harus memastikan bahwa lokasi aman untuk diri Anda sendiri, untuk korban, dan orang lain di sekitar lokasi. Periksa keadaan korban, aktifkan bantuan medis, dan segera ambil AED. Meskipun BHD tidak memerlukan alat yang canggih, namun jika tersedia, Anda dapat menggunakan alat yang terdapat di kotak DPGD. Demi keamanan, Anda dapat menggunakan alat pelindung diri dan alat bantu napas seperti face mask. Lalu ada pun langkah-langkah melakukan RJP. Langkah pertama adalah posisikan diri Anda di samping korban. Lalu pastikan korban terlentang pada permukaan yang kokoh dan datar. Jika korban terlungkup, balikan tubuh dengan hati-hati. Lalu langkah selanjutnya, buka atau lepas pakaian korban terutama yang menutup dada. Dada korban terlihat terbuka agar Anda dapat melihat jelas titik tekan dan kemungkinan tempat menempel pad untuk AED. Langkah selanjutnya, letakkan pangkal pada bagian tengah tulang dada korban pada garis pating. Lalu letakkan pangkal tangan lainnya di atas tangan sebelumnya. Luruskan dengan Anda sehingga bahu berada tegak lurus dengan tangan. Siku tangan harus tetap lurus. Pada bayi cukup dengan 2 jari atau 2 jempol. Pada anak kecil cukup dengan 1 tangan. Untuk selanjutnya, tekan dengan kuat dan cepat. Tekan sedalam 5-6 cm atau 2-2,4 inci dengan 30 kompresi per 100-120 kali per menit. Pada bayi dan anak, 15 kompresi untuk 2 penolong dengan tekan sedalam 1/3 AP atau tebal dada korban, 0,5 detik sekali tekanan. Untuk selanjutnya, pada akhir penekanan, pastikan dada korban kembali ke posisi semula seperti sebelum dada ditekan. Dengan kembalinya dada ke posisi semula, darah akan mengalir lebih banyak kembali ke jantung di sela-sela penekanan. Dada yang tetap tertekan akan mengurangi volume darah yang beredar saat kompresi. Berikan penekanan yang baik dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pastikan lokasi aman untuk Anda, korban, dan orang lain. Gunakan alat pelindung diri, sarung tangan bila ada, periksa kesadaran atau respon. Gunakan alat pelindung diri sebelum RJP saat pemberian napas atau pocket mask. Posisi kompresi di samping kanan atau kiri sejajar dengan bahu korban untuk dewasa, dan bantuan napas dengan pocket mask atau back valve mask. Selanjutnya, ada pun resiko bagi penolong, yaitu keselamatan penolong dan korban sangat penting dalam melakukan resusitasi. TBC dilaporkan dapat menularkan penyakit pada penolong sewaktu memberikan penolongan RJP tanpa alat pelindung.
Penularan HIV pada waktu penolong melakukan RCP tidak pernah dilaporkan, namun penyaring tertentu atau sekat dengan katup satu arah dapat mencegah penularan bakteri dari korban kepada penolong pada waktu melakukan bantuan napas dari mulut ke mulut. Penolong harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat bila memungkinkan, terutama bila diketahui bahwa korban memiliki penyakit infeksi yang serius seperti TBC dan hepatitis. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.